Sambil kita berada i'tikaf, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh MA. Yang hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam alladhi farada 'alaina as-salata was-siyam wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Alhamdulillah, tidak kata yang paling indah dan tidak mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tuhan yang telah menghidupkan setelah kita dimatikan, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan dikembalikan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, nabi yang merindukan kepada kita. Semoga kita semua juga merindukan beliau dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio LRI, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Teman dirahmati Allah, ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pindah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, adalah untayan yang pertama, bangunan yang pertama adalah bangunan persaudaraan. Karena tidak ada ikatan yang paling hebat kecuali ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, langkah yang sangat penting bagi baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah rahmat Allah, mereka suku yang bermusuhan dalam waktu yang amat sangat lama. Seakan-akan tak mungkin lagi mereka bertemu, apalagi bersaudara. Tapi itulah baginda sallallahu alaihi wasallam, kehebatannya. Allah berikan rahmat kepadanya dapat mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Maka itulah dengan rahmat Allah ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai satu catatan emas. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah. Nikmat apa? Salah satu nikmat yang besar, nikmat bersaudara. Kita berdua bisa tersenyum, bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ketika sebelumnya kalian itu bermusuhan, hampir saja kalian berada di tepi jurang api neraka. Karena teman-teman orang yang memutuskan hubungan persaudaraan itu akan memutuskan jembatan menuju surga. Jadi ini poin yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, teman-teman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan perasaan fanatisme kepada kabilah. Maka teman-teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan satu ajakan beliau, laisa minna man da'a ila asabiyyah. Allah termasuk golongan kami orang yang membangun di atas fanatisme. Wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Allah juga bagian kami orang yang meninggal di atas fanatisme. Wa laisa minna man qatala ala asabiyyah. Bukanlah bagian kami pula orang yang kemudian berperang di atas fanatisme. Ini teman-teman Allah poin yang penting dalam kehidupan umat Islam, membangun hubungan yang baik dan hubungan yang berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman Allah poin yang ketiga adalah pada periode ini Allah menggambarkan sifat-sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji dalam muamalah, di antaranya akhlak yang ada pada sebahagian orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan orang-orang sebelumnya. Di antaranya adalah masalah adalah kitman ma anzalallah, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dan karena itu sedikit apapun yang kita miliki patut kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walau hanya sepotong ayat. Memang teman-teman mungkin kita merasa itu sedikit, bagi orang merasakan banyak. Mungkin bagi kita itu sederhana, bagi orang merasakan tidak sederhana. Maka sampaikan informasi kepada orang lain, pencerahan apapun namanya, karena itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Jadi oleh karena anak kita, istri kita, saudara kita, handai teman kita, kalimahnya wa tawassaw, hendaklah kita saling memberikan nasihat. Itu bermanfaat bagi mereka dan bagi kita. Poin yang berikutnya adalah teman-teman Allah, wa man takabu min dhulmin min qatl anbiya. Jadi perilaku mereka adalah orang yang menzalimi, yaitu di antaranya dengan membunuh para nabi. Nabi-nabi adalah sebagai pembawa pencerahan, memberikan, menawarkan kebaikan kepada umat manusia. Disebutkan Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya 950 tahun. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan mengajak orang berbuat baik. Jadi nilai kita adalah pada kontribusi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Semakin dirasa kehadiran kita dalam masyarakat, semakin tinggi nilai kemanusiaan kita. Maka oleh karena itu teman-teman Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, orang yang dirasakan keberadaannya di antara manusia. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah tidak ada, orang merasakan keberadaan kita dan ketiadaan kita. Jadi oleh karena itu jangan sampai kata orang wujuduhu ka'adami, adanya ia terasa tidak ada. Maka tunjukkan eksistensi kita. Apapun yang kita perbuat untuk orang lain, itulah yang akan dikenang-kenangan. Itulah yang akan menjadi catatan emas. Walau mungkin jasad kita sudah tidak ada, tapi akan masih dirasakan oleh orang lain keberadaan kita. Hari ini teman-teman Allah di mana kita berada dalam masjid, mungkin orang-orangnya sudah meninggal dunia. Kipas angin yang berputar, mungkin yang infatannya sudah meninggal dunia. Dan banyak hal-hal lain yang beliau tinggal lama
karunia sudah tidak ada. Tapi ini semua dengan rahmat yang mengabadikan kita yang tidak apa-apa. Jadi berbuatlah untuk orang lain, karena itu sebenarnya kembali kepada kita. Kemudian dengan rahmat Allah perilaku mereka wasaddahum an sabilillah wa akhadhum riba, menghalangi orang pada jalan Allah dan memakan riba. Muamalah yang baik, muamalah yang saling menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dari makanan akan masuk dalam tubuh kita dan akan menjadi darah. Apa yang kita makan berpengaruh pada pikiran kita, berpengaruh pada akhlak kita. Maka makanlah yang baik, dan sesuatu kebaikan yang baik akan keluar yang baik pula. Mendorong kita bisa bangun tahajud, mendorong kita bisa membantu orang lain, mendorong kita bisa berbuat baik, itu juga kontribusi makanan yang kita makan. Oleh karena itu, dan agama kita ajak kita apa yang kita makan berasal dari hal-hal yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang wahai manusia, makanlah di atas muka ini yang halal dan yang baik, janganlah mengikuti jejak syaitan, dan ia bagi Allah musuhnya, bagi kamu adalah musuh. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah Allah menyebutkan dalam periode Madinah ini tanawala tasyri' fil Madinah baqiyatan ibadah. Jadi di sana ada sebuah hari ibadah yang telah Allah wajibkan di Mekah, dan ada ibadah-ibadah lanjutan yang Allah sebutkan di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Di sana Allah syariatkan zakat, di sana Allah wajibkan berpuasa, di sana Allah wajibkan ibadah haji. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Inilah sebenarnya ada dari secara bertahap Allah wajibkan kewajiban-kewajiban itu, tidak sekaligus, agar manusia mudah mengamalkannya, agar manusia mudah dan memahami. Maka di Mekah itu adalah bangunan fondasi, dan Madinah adalah sebagai uraian yang lebih detail tentang syariat Allah wajibkan kepada kita. Maka dengan rahmat Allah di Madinah, Allah perkenankan zakat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang kaya itu ada hak-hak orang yang meminta-minta dan mereka yang tidak meminta-minta. Karena kita kaya sebab ada orang kaya, dan semua kita ada berkaitan dengan orang lain. Kalau guru ada murid yang dia ajar, kalau penjual ada pembeli yang bersamaan. Jadi tidak ada orang yang hidup tanpa ada hubungan dengan orang lain. Maka di sanalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain muncullah hak dan kewajiban. Jadi oleh karena itu Allah, setiap kali kita memberikan hak dan setiap kali orang lain akan memberikan kewajiban, begitulah sebaliknya. Di Madinah dimakamkan Allah sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang luar biasa. Maka dalam kaidah Imam Malik, salah satu referensi yang patut rujukannya adalah amal ahli Madinah, perbuatan perilaku masyarakat kota Madinah. Dan bagi Imam Malik, perilaku mereka adalah sebagai hadis-hadis yang hidup dalam masyarakat. Apa yang mereka kerjakan semata-mata adalah terjemahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimana Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa, ya, sebagaimana kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi diwajibkan di kota Madinah ketika Nabi hijrah pada tahun kedua Hijriah, maka Allah
perkenalkan bagaimana puasa Ramadan. Sudah ada puasa sebelumnya, puasa sunat, ya. Nabi pernah melaksanakan puasa Ashura dan seterusnya. Tapi ini diperkenalkan ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkenalkan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang membutuhkan kemampuan tenaga dan harta. Di sana bertemu saudara-saudaranya dari berbagai macam bangsa dan negara. Ibadah yang luar biasa. Dan setahun sekali akan bertemu dengan berbagai suku bangsa dan sebagainya. Allah perkenalkan, kamu tidak pernah berkenalan dengan manusia, maka seakan-akan ibadah haji memperkenalkan suasana akhirat. Dan kita bertemu dengan berbagai macam orang di akhirat nanti sebagaimana pada ibadah haji. Ibadah haji itu Allah perkenalkan pakaian yang sederhana, pakaian ihram. Walaupun dengan berbagai variasi pakaian yang pernah kita pakai ketika ibadah haji, Allah katakan inilah pakaian yang kalian menuju akhirat. Pakaian putih, sehingga dengan warna itu kalian tidak bisa bedakan satu dengan yang lain kecuali orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa dilihat pada hatinya. Orang yang paling baik hatinya adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan satu tempat Makkah, tempat yang panas, tidak ada tempat berlindung, tidak ada pepohonan. Allah perkenalkan kepada kita dimensi akhirat. Dimensi akhirat tidak ada tempat berlindung, yang ada adalah matahari sejengkal di atas kepala. Di sanalah kita diajak untuk belajar betapa panasnya kota Mekah, di mana kita beribadah agar manusia bisa merefleksikan kalau begini hal panasnya kota Mekah, bagaimana al-mahsyar kelak nanti, bukankah lebih panas lagi? Maka di sanalah Allah perintahkan kita untuk beribadah. Hanya dengan ibadah sajalah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kerinduan orang di kota Mekah dengan segala panasnya itu seakan-akan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun suasana panas dalam keadaan suasana Mekahnya, tapi bikin hatinya karena interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah kalau lihat di dalam Mekah ini banyak orang yang menangis, meneteskan air mata. Apa yang menjadi mereka bisa menangis? Karena mereka teringat bahwa segala perjalanan adalah satu perjalanan yang paling istimewa. Juga menyebutkan tentang ibadah yang sifatnya muamalah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka di Madinah transaksi ini menjadi lebih luar biasa karena dengan banyaknya masyarakat, banyaknya suku bangsa, maka interaksi ini akan lebih komprehensif. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kota Madinah yang luar biasa dibangun atas muamalah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beribadah berangkat dari masjid, beribadah di pasar, beribadah dalam dagang, beribadah dalam semua aktivitas kehidupannya. Ibadah mencakup semua aspek kehidupan. Jadi oleh karena itu ketika mereka berdagang, mereka sedang beribadah. Ketika mereka sedang berjalan, mereka sedang beribadah. Ketika mereka di rumah, mereka sedang beribadah. Jadi makna ibadah yang kompleks ini menjadikan mereka selalu mencari bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga di sana mayajibu fi al-mudayanah min kitabah wa isyad. Allah bimbing di Madinah orang kalau berutang adalah yang menulis. Catatlah transaksi dagang utang, adalah mencatat. Catatan itu akan menerangkan, dua belah pihak akan menerangkan. Maka perlu catatan, perlu transaksi itu tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Orang-orang yang beriman, kalau kamu berutang adalah kalian menulis dalam waktu tertentu, maka adalah kalian menulis. Ternyata menulis ini luar biasa. Memang dasarnya adalah sunnah.
Jadi sekarang kita rasakan betapa catatan itu, administrasi itu sangat penting. Maka oleh karena kita mantra orang yang baik, apa yang dia ucap dia tulis, dan apa yang dia tulis itulah yang dia ucapkan. Jadi hubungan antara ucapan dan tulisan itu amatlah sangat penting. Maka dalam kita Allah mengajarkan kita, mengajar untuk membaca dan mengajar untuk menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baca. Siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan kalian, mengajarkan kalian dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak paham. Jadi ada keterkaitan antara bacaan dengan tulisan. Maka orang yang senang membaca mesti senang menulis. Dan orang yang senang menulis kekayaannya dari bacaan. Jadi hubungan yang timbal balik, hubungan yang resikokal antara tulisan dan bacaan. Maka dalam transaksi kita, dalam kewarisan kita, dalam berbagai apapun yang kita miliki, janganlah kita malas untuk menulis. Karena orang yang menulis menunjukkan tanda-tanda orang yang memiliki nilai anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan idza tadayan ila ajalin musamma faktubuhu, maka tuliskanlah. Allah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yakunu min ada wa imhal, bagaimana kita ketika membayar utang dan bagaimana ketika kita sulit ketika membayarnya. Bagaimana rahmat Allah, orang yang paling baik jika dia berutang segera untuk membayar, dan orang yang paling baik ketika membayar dia lebihkan sebagai ihsan kepada orang yang berutang kepada. Jadi zaman rahmat Allah, orang sudah memberikan bantuan kepada kita, maka hendaklah kita juga pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang pandai, yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya cerita, ini 500 di dan terima kasih saya. Ya, luar biasa. Senang enggak orang yang berterima kasih? Senang. Dan perbuatan yang baik buatlah orang lain senang kepada kita. Idkhal surur ala qulubil mu'minin, buatlah orang lain bahagia bertemu kita dengan senyuman kita dan sebagainya. Jadi pokoknya kalau orang bertemu kita, hadirkan kesenangan orang itu. Nah, itu dimaksudkan. Jadi itu ibadah. Ibadah apa? Membuat orang lain senang. Ya, kalau di rumah suami menyenangkan istri bisa menyenangkan suami, anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya, teman kepada saudaranya, dan seterusnya. Jadi prinsip kita dimanapun kita berada, kita usahakan apa yang bisa membuat orang lain senang, walaupun hanya sekedar senyuman. Kata orang, walaupun kita tidak bisa bersedekah harta, maka bersedekahlah kata-kata yang baik akan membahagiakan orang lain. Jadi ini teman-teman adalah fondasi ketika Nabi di kota Madinah. Allah yang berkata Allah Subhanahu wa taala tentunya apa? Bahwa juga dijelaskan bagaimana hubungan keluarga, membangun hubungan keluarga. Ada hukum tentang pernikahan, bagaimana hidup dalam tatanan keluarga. Ada suami istri dan anak. Di ujungnya juga ada dijelaskan bagaimana kata tentang perceraian. Abghadul halal ila Allah adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah. Itu tapi halal adalah talak. Maka dalam Islam cinta kepada talak itu sangat jauh dengan berat. Kenapa? Agar talak ini sebolehnya dihindari. Maka mudah dalam perkawinan, tapi susah dalam perceraian. Karena ketika perceraian akan berkonsekuensi banyak, anak dan sebagainya. Maka sebisa apapun diusahakan
agar orang bisa sustainable berlangsung pernikahan sejak awal sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangatlah bahagia orang bila tatanan keluarga dapat dijaga dengan baik. Artinya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hubungan suami istri dapat bertahan sejak masih muda sampai tua, sampai meninggalkan alam yang fana ini satu hal yang luar biasa. Maka di sana ada tatanan. Kemudian juga ada bagaimana tentang kewarisan, bagaimana tentang wasiat dan seterusnya. Di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah beberapa poin yang dibahas, dan masih banyak poin-poin yang lain yang berkaitan dengan tata kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya ketika berada di kota Madinah. Jadi Madinah ini adalah sebagai gambaran peradaban, sehingga sering disebut kata Madani karena dimaksudkan adalah bangunan peradaban. Bagaimana hubungan baik antara satu dengan yang lain, dengan antara keluarga dan anak, antara sama kita, orang yang kita kenal dengan yang tidak kita kenal, di dalam satu hubungan biasa. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak manusia hidup tidak bisa tanpa ada orang lain. Maka orang yang mendampingi hidupnya itulah salah satu bukti bahwa kita bisa berdampingan dengan orang lain. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik hubungan dengan sesama kita, semakin tinggilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ibadah salat, puasa, zakat, haji ini akan membimbing kita juga hubungan muamalah kepada sesama manusia. Ada hablum minallah sebagai fondasi dan hablum minannas sebagai implementasi. Inilah pautan yang tak bisa kita pisahkan. Demikianlah apa yang kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.